Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah teman-teman kita akan melakukan konfigurasi GPO, Group Policy Object, ya. Dan juga kita akan melakukan bagaimana beberapa case ya dalam permasalahan tadi kita membuat user. Nah, sedikit tambahan sebelum nanti kita masuk ke konfigurasinya. Jadi seringkali, kadang-kadang pada saat kita membuat user baru dimanapun gitu ya. Nah, saya kasih contoh sedikit. Case permasalahannya adalah pada saat kita memasukkan atau membuat user gitu ya. Kita lihat nih, misalnya contoh di sini kita nambahkan personalia gitu ya. New, kemudian kita user. Nah, di sini misalnya saya menambahkan namanya Ibnu Sina, Ibnu Abbas. Nah, misalnya namain Ibnu Abbas. Kemudian pada user logon-nya, di sini kita namanya gini teman-teman, Ibnu Abbas seperti ini dengan spasi. Kemudian ketika kita klik next, ya, ketika kita klik next, kemudian kita masukkan password misalnya ABC 123, misalnya gitu, misalnya ABC 123. Kemudian kita sama seperti yang tadi settingannya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini aman. Namun pada saat kita klik next finish, nah dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kenapa demikian? Ya, kita perhatikan, kita akan balik lagi ke awal. Klik OK dulu, kita back. Nah, sampai di sini. Di sini kan adalah email, ya teman-teman. Email itu tidak boleh menggunakan spasi, ya. Jadi kita gabungkan seperti ini, ya. Bisa Ibnu Abbas seperti ini tanpa spasi. Nah, itu insya Allah tidak akan terkena yang namanya error gitu ya. Nah, itu juga makanya tadi itu spasi itu kita lupa, kadang-kadang admin itu lupa gitu ya. Ketika kita masukkan email di sini untuk username ini, karena dikiranya kan logon name gitu ya. Nah, kita nggak ngeh bahwa di sebelahnya ada email rujukannya gitu ya. Kemudian kita spasi tuh next, maka akan yang terjadi seperti tadi, Windows cannot set the password for namanya tadi Ibnu Abbas seperti itu ya. Karena ya password juga tidak memenuhi sesuai requirement dan juga minimum password lengthnya juga tidak sesuai. Ya, maka kita akan klik next lagi. Kita klik next, kemudian di sini sesuai yang tadi dengan 3 aspek, huruf besar, angka dan simbol. Misalnya A-nya kita pakai @ B-nya besar, C-nya kecil, 1 2 3. Lagi B-nya besar, C-nya kecil, 1 2 3. Kita next, kita finish. Nah, kenapa masih seperti ini? Karena lengthnya atau panjangnya itu minimal adalah 8. Berarti kita tambahkan nih, misalnya B-nya besar, B, C, D, E, C-D-E-nya kecil, 1 2 3. B-nya besar, C-D-E 1 2 3. Kita klik next, finish. Maka terbuat namanya Ibnu Abbas seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita akan normal kembali seperti awal. Oke, langsung sekarang kita memasuki bagaimana cara konfigurasi GPO-nya ya teman-teman. Nah, itu tadi case-case permasalahan terkadang administrator itu lupa, ya. Baik, langsung aja kita masuk ke konfigurasi Group Policy Object atau GPO. Baik, yang pertama teman-teman, kita masuk dulu ke Group Policy Management. Nah, cara masuk, klik tombol tool, kemudian di bawah Event Viewer, kita klik Group Policy Management. Nah, ini dia. Nah, jika sudah seperti ini kita waktu itu sudah membuat ya untuk guru gitu ya. Nanti kita akan coba untuk yang lainnya. Oke, baik. Di sini kita ketika sudah klik Group Policy Management, itu juga bisa menggunakan itu, atau kita juga bisa menggunakan komen. Caranya dengan Windows R, kemudian kita ketik gpmc.msc. Ini salah. gpmc.msc. Klik OK.
Nah, sama seperti ini. Bisa seperti itu ataupun tadi klik tool kemudian GPM. Nah, oke, selanjutnya setelah kita muncul seperti ini teman-teman, kita masuk ke dalam OU-nya ya. Kita misalnya tadi ini guru sudah ada, kita masuk ke personalia gitu ya. Kita klik kanan. Kemudian di sini kita klik create a GPO in this domain and link it here. Klik. Kemudian di sini kita masukkan ya teman-teman. Misalnya di sini sesuaikan personalia. Gitu ya, personalia. Nah, dia grup policy object. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini teman-teman, selanjutnya kita klik kanan di personalia, kemudian klik kanan, kemudian kita klik edit. Nah, pada saat kita sudah masuk klik edit, nah kita masuk nih dari personalia group policy object, kita masuk ke bagian user configuration ya, user configuration. Kemudian kita masuk bagian policies ya, policies ya. Kemudian masuk policies, masuk administrative temp. Jadi agak lupa tadi. Masuk ke sini teman-teman. Ya, masuk ke administrative templates policy definition. Ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita masuk di bagian administratif ini, ya kita masuk ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem ini teman-teman kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Nanti teman-teman akan menemukan yang namanya Nah, di sini kita akan menemukan namanya run only specific Windows aplikasi. Jadi kita akan men-set di grup policy ini, kita akan settingin teman-teman. Jadi si personalia ini bisa membuka apa aja aplikasinya di dalam Windows-nya atau di dalam komputernya. Jadi kita bisa batasin aksesnya, dia hanya bisa buka Chrome kah, Google kah, Word aja, Excel aja, dan sebagainya. Kita bisa setting seperti itu. Dan kita juga bisa melacak apa aja yang dilakukan seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini, kita masuk di run ini ya, kita klik kanan, kemudian klik edit. Nah, di sini muncul ya, ada run only specific Windows application. Nah, teman-teman klik enable. Ya, kemudian klik show. Nah, di sini teman-teman kita masukkan komennya ya. Misalnya msword.exe misalnya gitu ya. msword.exe. Kemudian apalagi excel.exe. Kemudian apalagi notepad ya, notepad. Misalnya nih contohnya, apalagi MS Paint misalnya. Nah, berarti dia hanya yang diizinkan untuk digunakan dalam komputernya dia atau dengan akunnya dia, ya di akun si personalia ini, dia hanya dapat membuka Word, Excel, Notepad dan Paint-nya gitu ya. Kemudian kita klik OK. Ataupun teman-teman mau di setting yang lainnya, berarti kalau ini aja hanya 4 ini yang diperbolehkan, berarti Chrome dan lain-lainnya tidak dapat digunakan. Kemudian klik OK, kemudian apply. Ya, setelah kita klik OK, kemudian kita klik apply, kemudian klik OK lagi. Berarti kita sudah selesai untuk men-setting hak akses dalam penggunaan si personalia. Lakukan hal yang sama sesuai yang kalian inginkan di masing-masing group policy yang sudah kita buat di part sebelumnya. Oke. Sebelumnya. Oke. Dan itu aja teman-teman untuk part saat ini ya. Nanti selanjutnya adalah kita melakukan join domain ya di part selanjutnya. Nanti teman-teman bisa ada di pojok kiri atas, bisa diklik lanjutan partnya, ataupun nanti di akhir video juga ada lanjutan part ataupun part sebelumnya. Dan di deskripsi juga saya sediakan. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.